Antartika adalah satu-satunya benua di planet bumi yang tidak memiliki penduduk asli yang menetap. Antartika merupakan zona bebas, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa negara di dunia yang mengajukan klaim kepemilikan wilayah di benua Antartika tersebut. Wilayahnya terisolir jauh tepat di area sumbu bumi bagian selatan dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. 98%-nya ditutupi oleh tebalnya es yang kemudian disebut kutub selatan. Karena letaknya yang sangat jauh dan iklimnya yang sangat dingin, benua ini adalah benua yang paling rendah kepadatan penduduknya. Hanya ada 0,00008 manusia per 1 kilometer persegi. Sebenarnya tidak ada orang lokal maupun penduduk tetap di benua ini. Hampir semua orang di Antartika adalah peneliti yang tinggal hanya sementara. Pada musim dingin, ada sekitar 1.000 orang di Antartika. Sementara pada musim panas, populasi di benua tersebut naik jadi sekitar 5.000 orang. Kondisi geografis yang sedemikian rupa membuat suhu rata-rata tahunan di kutub selatan menembus angka minus 60 derajat Celcius pada musim dingin, sedangkan pada musim panas mencapai minus 28,2 derajat Celcius. Antartika tidaklah secara resmi dimiliki oleh sebuah negara. Benua ini tidak memiliki pemerintahan, namun beberapa negara di dunia memiliki stasiun penelitian permanen dan mengklaim sebagian daerah di dataran tersebut. Totalnya ada 7 negara yang mengklaim Antartika, yaitu Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Sementara negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain tidak kebagian kafling, tapi juga memiliki stasiun penelitian di sana. Totalnya ada 30 negara yang memiliki 70 stasiun penelitian di Antartika. Sejarah klaim negara-negara ini atas teritori Antartika memang panjang. Bahkan sebelum sistem Traktat Antartika diberlakukan pada tahun 1961, hampir semua negara ini menyatakan klaim yang mirip, bahwa warga negara mereka pernah mendarat untuk pertama kalinya di wilayah kutub selatan. Meski berlakunya sistem yang berdasar pada Traktat Antartika membuat klaim teritorial tersebut tidak diakui, tetapi niat 7 negara tersebut untuk mengendurkan wilayah teritorinya di Antartika tak juga surut. Dilansir dari BBC, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah bertindak seolah-olah negara tersebut memiliki tempat di Antartika. Lalu, mengapa banyak negara yang ingin memiliki benua dingin ini yang bahkan sangat sulit bagi manusia untuk hidup di sana? Kuat dugaan bahwa ada sumber daya alam yang sangat mahal tersembunyi di bawah es-es yang menutupi Antartika. Sumber daya alam yang jadi rebutan banyak negara, yaitu minyak bumi. British Antarctic Survey menyebutkan keberadaan cadangan minyak dan batu bara berlimpah di benua Antartika. Sementara laporan panjang Lowy Institute menyebut ada 203 miliar barel cadangan minyak. 50 miliar barel diperkirakan ada di Laut Weddell dan Laut Ross yang masih tertutup es tebal dan berdekatan dengan wilayah yang diklaim Australia dan Selandia Baru. Bahkan, lebih banyak dari minyak yang dimiliki oleh Kuwait atau Abu Dhabi. Untuk saat ini, menambang di Antartika adalah pekerjaan yang mahal, sulit, dan berbahaya karena iklim yang ekstrim, mantel es yang tebalnya ribuan meter, dan jauhnya Antartika dari populasi manusia. Namun bukannya tidak mungkin, apalagi mengingat sumber energi tidak terbaru yang dimiliki bumi semakin lama semakin menipis. Itulah sebabnya banyak negara, terutama negara-negara maju, yang sudah mengklaim daerahnya di Antartika sebagai ancang-ancang jika memang benar ada minyak di benua tersebut. Aktivitas penambangan jelas bertentangan dengan Traktat Antartika yang ditandatangani oleh 12 negara anggota pada tanggal 1 Desember tahun 1959 dan mulai berlaku pada tahun 1961. Traktat tersebut mengatur wilayah Antartika sebatas sebagai keperluan penelitian ilmiah dan pelestarian alam, serta melarang segala kegiatan militer. Dengan adanya sistem Traktat Antartika, klaim 7 negara terhadap Antartika tersebut tidak diakui. Namun ke-7 negara tersebut tetap bersikukuh menjadi pemilik wilayah-wilayah di Antartika. Sejak berlakunya sistem Traktat Antartika, banyak negara-negara yang telah mendirikan pos-pos penelitian di Antartika untuk memfasilitasi penelitian seraya menjajaki tanah untuk mengkafling wilayah ini di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara di luar Inggris, Prancis, Norwegia, Australia, Selandia Baru, Chili, dan Argentina
yang mulai melirik Antartika. Iran telah menyatakan akan membangun pos penelitian di Antartika. Begitu juga dengan Turki, India, dan Pakistan. Semua atas nama kerjasama ilmiah. China tidak ketinggalan. Pada tahun 2013 lalu, sebuah kapal besar pemecah es bernama Snow Dragon dilepas untuk memulai ekspedisi 155 hari menuju Antartika. Snow Dragon memuat 256 awak yang mayoritas adalah ilmuwan, termasuk berbagai macam material bangunan untuk mendirikan pos penelitian bernama Taisan di Antartika Timur yang dikenal menyimpan kekayaan batu bara, biji besi, mangan, dan hidrokarbon. Pihak-pihak pro eksplorasi sumber daya alam menyerukan agar larangan penambangan di Antartika ditinjau kembali. Alasannya, cadangan minyak dunia menipis. Permintaan minyak bumi diklaim masih tinggi meski pengembangan dan penggunaan energi terbarukan seperti matahari dan angin meningkat. Mereka memprediksi bahwa pada tahun 2048, iklim di bumi yang lebih panas akan menipiskan lapisan es yang menutupi Antartika dan membuka peluang lebih besar untuk dilakukan pengeboran minyak. Sementara di daerah lain, cadangan minyak makin sulit ditemui dan berdampak pada melejitnya harga minyak. Traktat Antartika makin lama terus terdesak menghadapi perlombaan eksploitasi sumber daya alam. Kutub Selatan saat ini bukan hanya dipandang sebagai rumah bagi habitat para penguin dan biota laut lainnya, tetapi sebagai lubung minyak bumi dan tambang alam lainnya yang siap digarap. Semoga saja perlombaan eksploitasi sumber daya alam di benua Antartika tersebut dapat dicegah demi menjaga bumi kita dan kepunahan habitat yang ada di benua tersebut. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.